Di era sekarang, hampir semua kegiatan kita itu terhubung dengan internet, mulai dari bangun tidur cek HP, transfer uang, transfer data, sampai sistem administrasi pemerintah pun kita tidak lepas dari yang namanya teknologi. Tapi masalahnya, semakin digital kehidupan kita, semakin besar juga peluang kejahatannya. Di video kali ini, saya mau bahas salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, tapi paling sering juga dianggap sepele, yaitu tindak pidana cyber. Jadi singkatnya, tindak pidana cyber itu adalah kejahatan yang dilakukan lewat internet atau sistem elektronik. Jadi negara itu harus sadar kalau kejahatan bukan cuma terjadi di dunia nyata, tapi juga ada di dunia maya. Salah satu peristiwa penting dalam kasus tindak pidana cyber ini adalah kebocoran data pribadi masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, data-data penting seperti NIK, alamat rumah, nomor telepon dapat bocor dan diperjualbelikan secara ilegal loh di internet. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber bukan sekedar kejahatan online biasa, tapi bisa berdampak serius terhadap hak privasi, keamanan, dan kepercayaan publik. Kasus ini juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana cyber. Sekarang masuk ke bagian inti, yaitu mengenai jenis-jenis tindak pidana khusus yang sering muncul dalam perkembangan hukum kontemporer. Yang pertama ada perampasan aset, di mana tindak pidana khusus ini fokusnya bukan cuma menghukum pelaku, tapi juga merampas hasil kejahatan. Tujuannya supaya pelaku tidak menikmati keuntungan dari kejahatan, terutama dalam korupsi dan pencucian uang. Yang kedua, yaitu tindak pidana cyber yang sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan lewat sistem elektronik seperti peretasan, penipuan online, bahkan kebocoran data. Kejahatan ini muncul karena perkembangan teknologi yang sudah diatur khusus oleh Undang-Undang ITE. Yang ketiga, ada tindak pidana lingkungan hidup, yaitu kejahatan yang merusak lingkungan seperti pencemaran air, udara, bahkan perusakan alam. Tindak pidana ini penting karena dampaknya bukan cuma sekarang, tapi juga ke generasi mendatang. Yang keempat, ada pornografi. Adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pembuatan, penyebaran, bahkan eksploitasi konten pornografi. Kejahatan ini dianggap khusus karena berkaitan langsung dengan moral, kesusilaan, dan perlindungan masyarakat. Yang kelima, ada kejahatan hak cipta. Ini adalah kejahatan yang melanggar hak cipta seperti pembajakan lagu, film, dan buku. Yang keenam, ada peradilan anak atau anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Penanganannya khusus nih, karena anak harus dilindungi, sehingga pendekatannya lebih ke pembinaan, bukan semata-mata ke hukuman. Yang selanjutnya itu ada perikanan, yaitu kejahatan di bidang perikanan seperti illegal fishing. Ini termasuk tindak pidana khusus karena berdampak pada kedaulatan negara dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedelapan, ada tindak pidana farmasi atau berkaitan dengan obat dan alat kesehatan seperti peredaran obat palsu atau ilegal. Kejahatan ini tuh berbahaya karena langsung mengancam keselamatan atau bahkan nyawa seseorang. Yang selanjutnya ada keimigrasian. Kejahatan ini terkait keluar masuknya orang ke suatu wilayah negara seperti penyelundupan manusia atau pemalsuan dokumen perjalanan. Hal ini tuh dianggap khusus karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Selanjutnya mengenai illegal logging. Penebangan hutan secara ilegal yang merusak ekosistem dapat menyebabkan bencana lingkungan kan? Kejahatan ini berdampak jangka panjang dan sering melibatkan jaringan yang terorganisir. Selanjutnya ada tindak pidana khusus fidusia. Tindak pidana ini dalam jaminan fidusia, misalnya mengalihkan atau menjual objek tanpa izin. Dan yang terakhir adalah kejahatan merek. Pelanggaran ini terhadap merek terdaftar seperti pemalsuan produk bermerek. Kejahatan ini merugikan konsumen dan pemilik merek serta mengganggu iklim usaha. Nah, dari tindak pidana cyber ataupun jenis-jenis tindak pidana khusus lainnya yang sudah diterangkan tadi, kita jadi belajar kan bahwa hukum itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kejahatan sekarang itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital dan sektor-sektor khusus lainnya. Nilai yang masih relevan sampai saat ini adalah pelindungan hak masyarakat, kehati-hatian dalam penggunaan teknologi, dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, hukum kontemporer tidak hanya cukup untuk menghukum, tetapi juga harus mampu melindungi dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.